Shalom, Shalom semuanya. teman-teman. Kembali lagi sama kita di acara Nongki, Nongkrong bareng kita. Kembali lagi dengan saya Brian dan dengan Saya Timothy. hari ini kita mau bahas apa Kak Timo? Apa ya? Oh iya, hubungan ya? Tentang hubungan, tentang relationship. Ya, bulan November tentang hubungan. Ya, karena mendekati Desember, mendekati Natal buat para jombloers yang masih jomblo, yang masih mengharapkan pasangan gandengan buat Natalan di gereja ya. Enggak sendirian di gereja. Enggak sendirian lagi. Oke. Mungkin kita mulai Kak Timo dari permasalahan apa sih yang kita akhir-akhir ini hadapi buat para jombloers ini? Iya. Kalau boleh tahu sekarang statusnya Mas Brian apa ya sekarang? Oh, saya sudah pacaran. Oh, sudah. Iya. Kalau Mas Timo gimana Mas? Kalau saya sudah menikah? Belum. Ya, belum siap diajak nikah katanya. Oke. Oke teman-teman, jadi menanggapi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di media sosial, terutama di TikTok yang 1 bulan lagi tapi masih jomblo. Oh iya. Nah itu kira-kira gimana sih Kak Timo menanggapi fenomena-fenomena kayak gini ini? Enggak. Kalau dulu sih santai-santai aja ya. Tapi umur kita kok sekarang kok ya kalau sendirian kok ya aneh ya gitu. Iya betul. Tapi ya kalian sendiri maupun sudah punya pasangan sih sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Betul. Benar ya? Betul. Maunya kalian punya pacar, pasangan atau apapun itu, bahkan sudah menikah pun itu tergantung diri kalian sendiri. Ada juga yang sudah menikah atau sudah punya pacar tapi tidak bisa diajak ke gereja. Oh iya, oke, kita sensor ya teman-teman ya. Kalau Mas Bian gimana? Menanggapi itu ya? Kalau saya menanggapi tentang fenomena jombloers yang ini yang mengharapkan kekasih untuk jadi pasangan Natal, ya teman-teman harus ingat Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan, bukan merayakan hari kasih sayang. Kalau merayakan hari kasih sayang itu nanti di 14 Februari teman-teman. Ya. Jadi kita garis bawah dulu ya. Tujuannya dulu. Jadi niatnya dulu ya. Tanggal 25 Desember itu apa sih? Kita ngerayain hari kasih sayang atau ngerayain kelahiran juru selamat kita gitu kan. Ya sebenarnya kan kasih sayang Tuhan kepada kita, gitu, yang kita rasakan. Maksudnya seharusnya itu sudah cukup. Iya. Gitu loh. Maksudnya ada juga yang mungkin sudah berhubungan lama tapi kayak merasa kosong atau apa, itu juga bisa mengalami seperti itu. Iya, betul. Jadi yang terutama di sini kita harus perbaiki pola pikir kita. Jadi di sini kita mungkin kita mengarahkan yang berbeda. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dulu. Iya, betul. Biar Tuhan itu cukup kok. Cerita dulu aja ya. Boleh. Ya saya kan jomblo mungkin paling lama ya dulu ya. Iya. Baru ketemu baru tahun kemarin gitu. Jomblo berapa tahun Kak Timo kalau boleh tahu? Mungkin 29 tahun. 29 tahun bayangin dari 29 tahun jomblo ya. Iya, jomblo. Maksudnya mencari pasangan kok susah gitu ya. Ya mungkin aku menyadari istilahnya diriku sendiri mungkin merasa kurang. Iya. Aku kayaknya belum pantas loh. Yang bilang ganteng cuma mama doang ya. Betul. Kadang-kadang itu kan sambil muntah-muntah. tapi aku pun menyadari saat itu mungkin beberapa tahun kesini ke belakang ini menyadari gini. Oh iya, Tuhan itu cukup, kasih Tuhan itu cukup. Dan ternyata apa, saat di umur 29 ke 30 itu aku merasa gini, ya wis Tuhan ini satu-satunya cara, ini satu-satunya kesempatan untuk aku cari pasangan.
dengan cara apapun waktu itu dan aku bilang ini terakhir kalinya aku mau cari, kalaupun Tuhan nggak ngasih ya sudah, hidupku untuk Tuhan. Aku punya istilahnya punya mau jadi selipat iya. ya. Ya nggak gitu juga. Tapi kalau itu kehendak Tuhan ya gimana lagi gitu. Tapi ternyata siapa Paulus ya. Ternyata kehendak Tuhan lain gitu. Ternyata aku lebih mudah, istilahnya Tuhan itu tahu aku itu lebih mudah kalau aku sendiri. Kalau punya pasangan kan banyak yang ngatur gitu. Ternyata rencana Tuhan itu beda gitu. Saat aku punya keputusan Tuhan itu sebenarnya sudah cukup. Tapi aku punya pasangan, cari pasangan itu buat kita bareng-bareng lebih istilahnya menyampaikan kasih Tuhan itu lewat hubungan. Iya betul, karena Tuhan juga berfirman dalam Kejadian bahwa tidak baik kalau kita hanya sendiri saja. Makanya Tuhan jadikan penolong bagi kita yang sepadan sama kita. Jadi teman-teman yang kira-kira punya masih berpikiran bahwa pasangan kalian, terutama buat para cowok ya, bahwa menganggap cewek itu lebih lemah daripada kita sebagai cowok, kalian salah. Karena Tuhan menjadikan wanita itu sebagai penolong yang sepadan. Kenapa penolong ini kita garis bawahi aja, penolong itu berarti kan lebih kuat dari kita, iya nggak? Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan ngasih yang lebih lemah dari kita, gitu. Ya, ya maksudnya kalau laki-laki itu ya rata-rata lah ya, rata-rata itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kalau perempuan kan masih bisa ya. Ya. Jadi di sini mungkin tapi kita istilahnya kita kembali, maksudnya kalaupun kita pada waktu besok Desember Natalan itu masih sendiri, ya sudah gitu loh. Disyukuri aja. Oh berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita untuk menikmati kesendirian kita. Ya gitu. Lagi pula gini teman-teman, kalau boleh saya kasih saya kasih gambaran. Besok kan kita Natalan tuh ngerayain hari kelahiran Tuhan kan. Kita mau menghadap istilahnya, kita menghadap Bapak kita. Kita bawa pasangan yang itu kira-kira udah cocok belum sama kehendak Bapak? Iya. Kalau kita cuma masih main-main terus kita kayak ini loh Pak, aku kenalin pasangan aku gitu. Terus ternyata itu cuma main-main doang. Iya. Gimana perasaan Bapak kita gitu kan? Nah, mungkin kita sopo ya saya gelem diajak ke Natalan, tinggal kayak sekedar ambil atau apa gitu ya mungkin kita mikir kayak pasangan hidup kan kalau bisa seumur hidup ya, satu seumur hidup, tapi biarlah kita lebih bijak lagi. Kalaupun kita sendiri ya sudah gitu loh, masih sendiri ya sudah gitu. Kalaupun Tuhan berkehendak kita sudah berusaha dan Tuhan berkehendak kita masih sendiri ya mungkin itu waktunya Tuhan beda kan, waktunya Tuhan itu beda. Mungkin kita harus berbenah diri, apa ada yang kurang. Pada waktu itu juga aku pas waktu itu juga aku mungkin harus memperbaiki diriku dulu. Mungkin aku kurang di ini, mungkin aku suka marah-marah. Perempuan juga kalau sama laki-laki yang memarah kan juga kasihan juga gitu loh. Jadi mungkin aku harus memperbaiki diri, karakterku harus perbaiki. Kemudian saat aku ketemu perempuan dan itu sudah klik, kita sudah pas gitu loh. Itu jalannya Tuhan, mungkin asalnya jalannya Tuhan. Ya. Nah gini Kalimu, itu kan kita udah bahas nih yang masalah bagaimana kalau besok Natalan tuh perlu nggak sih kita pasangan gitu yang belum menikah ya, terutama ya pasangan gitu. Nah ini yang kedua nih, kalau kita pacaran tuh apa sih yang boleh sama enggak tuh apa sih batasannya? Batasannya kalau sekedar gandeng tangan boleh nggak sih? Kalau aku ya jujur aku sendiri aku membatasi ya paling boleh gandengan tapi itu pun kalau aku sendiri ya itu jarang. Karena apa? Aku merasa
aku nggak kuat gitu loh kalau tahu sendiri ya kalau kedagingan ya. kedagingan Oke. masih daging. Aku tahu aku itu lemah gitu, makanya aku istilahnya menjauhi itu gitu. Kalaupun kalau kalian kuat-kuat, kalau mau gandengan, mau istilahnya rangkul, pelukan, ya kalau kalian bisa menjaga kekudusan sampai saat itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, Itu kan bentuk kasih sayang. batasan kekudusan itu apa sih gantimu? Apakah dengan apa sih, apa ciuman atau apa batasan kekudusan itu? Apa Atau ya? kita kan ya to the point aja ya, straight to the point, atau having sex? Ya mungkin itu yang sudah itu yang kelihatan ya. Nah. Itu yang kelihatan. Bahkan di istilahnya dituliskan juga maksudnya kita berpikir kotor aja itu sudah berdosa. Ya, sudah berzina ya. Ya, kita mengingini hanya di dalam pikiran aja itu sudah berdosa loh ya. Gitu. Jadi ya tergantung kita masing-masing, kita harus menjaga diri kita masing-masing. Ya. Mungkin kita nggak istilahnya bermain sampai yang seperti itu, makanya istilahnya apa ya, tidak sampai berhubungan badan dan lain-lain. Tapi kita memikirkan hal-hal yang kotor itu sama aja gitu. Berarti jadi, sekalipun kita punya pasangan, kita udah menjaga kudusan, tapi nonton film porno tetap saja dosa. Begitu ya? Iya, memikirkan hal-hal yang kotor itu kan sudah termasuk sebenarnya. Ya, apalagi kalian yang jomblo tapi masih nonton film porno. Ya itulah ya gitu. Ya itulah maksudnya kita tahu batasan kita sendiri. Maka dari itu aku menjaga pasanganku. Aku mau sampai akhirnya kita istilahnya bisa menjaga kekudusan, bukan semata-mata kita kuat atau apa. Ya memang istilahnya kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan kuatkan kita, ingatkan kita. Tapi kita juga harus mungkin kalau kita tanda kutip terlalu besar nafsunya atau apa, ya kita hindari itu. Jangan sampai bermain di dalam situ. Kalau aku gitu sih. Oke. Kalau Brian gimana? Kalau dari saya sih lebih ke jaga pikiran aja sih, terutama buat cowok-cowok ya. Iya, Karena hawa nafsu kita tuh berasal dari pikiran buat cowok-cowok. Karena saya cowok. Iya, semua mesti berasal dari pikiran. Baru bertindak, nggak mungkin bertindak dulu baru mikir. Gitu kan. Ya walaupun ada sebagian yang bertindak dulu baru mikir. Ya itu kan sudah konsep mungkin. Ya. Lagi. Ya, mungkin kita akhiri sampai sini dulu ya teman-teman untuk bahasan tentang relationship ini. Ketemu lagi dengan kita di Nongki di lain waktu lagi, dan untuk teman-teman yang kiranya mau lebih dalam membahas soal hubungan relationship kalian dengan pasangan kalian, atau kalian yang mungkin masih mencari jodoh untuk diajak ke Natal. Tapi relasi bukan hanya di pasangan aja ya. Betul ya, relasi bukan hanya di pasangan. Kita nggak mungkin tertutup di pasangan aja. Betul, bukan di pasangan aja. Kita bakalan ada acara di minggu kedua bulan November ya. Mungkin sekitar minggu kedua atau minggu ketiga. Ya, sekitar minggu kedua atau minggu ketiga kita akan mengadakan Zoom conference dengan Bapak Gembala kita, Bapak Andreasa. Itu teman-teman yang ingin join dengan kita bisa hubungi kita di DM atau bisa komen di kolom komentar. Iya. Kalau enggak pun ya nanti WA ya, nanti kita cantumin. Betul. Kalau yang belum punya nomor WA bisa tanya di Instagram kita. Iya. Oke. Ya, gitu aja ya. Oke, mungkin cukup dari kita ketemu lagi di Nongki, nongkrong bareng kita. Dan Yesus memberkati. Dan Yesus berkati.